Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat ketemu lagi teman-teman sekalian. Semoga Allah berkahi di acara kita. Anda bertanya, kami menjawab. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi pertemuan kita ini dan juga menjadikan ini adalah pertemuan yang dipenuhi dengan ilmu, keikhlasan. Juga Allah mudahkan setelahnya mempraktikkan isi ilmu itu. Dan juga tentu Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita semua, termasuk saya dan Anda, kebenaran yang akan kita bahas pada malam ini insyaAllah. Dan kalaupun ada kekeliruan atau kesalahan, tentu tidak akan pernah disengaja dan semoga Allah maafkan. Dan sebelum kita mulai teman-teman, saya mengajak di awal pertemuan kita agar teman-teman di YouTube jangan lupa subscribe dan jangan juga lupa like serta tekan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sebarluaskan kepada teman-teman, jadilah pionir-pionir yang akan menyebarkan channel-channel dakwah ini. Dan kalau Anda memiliki lebih daripada satu medsos, misalnya Anda memiliki YouTube, Anda juga memiliki Instagram, Anda memiliki juga Facebook, bisa Anda terus mendukung channel-channel kami ini. Begitu juga dengan teman-teman di Instagram, di Facebook. Ayo sama-sama kita saling mendukung. Anda juga bisa masuk ke YouTube untuk mendukung channel ini insya Allah. Dan dukung channel semua, atau dukung semua channel-channel yang positif, yang baik, menyebarkan kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu teman-teman sekalian, dari sekian ribu orang yang mengikuti, bahkan bisa dikatakan ratusan ribu dan mungkin jutaan insya Allah dari orang-orang yang mengikuti ceramah kita, Anda juga akan punya andil dari ceramah tersebut. Mungkin dari satu dua kisah, sebuah hadis, sebuah ayat bisa membuat ada orang yang nonton lalu dia sadar, atau orang yang tidak faham hukum maka dia faham. Ada orang yang mau bercerai mungkin gagal atau batal, ada orang yang mau menikah hanya menikah dan termotivasi melakukan pernikahan. Itu semua adalah kebaikan-kebaikan yang Anda juga ikut andil di dalamnya karena Anda memberikan dukungan insya Allah. Hanya dengan jempol Anda saja Anda memberikan dukungan, Anda sudah bisa insya Allah mendapatkan dan panen pahala yang sangat banyak. Dan saya melihat ini adalah cara yang paling mudah untuk mendapatkan pahala. Baik teman-teman sekalian, saya akan mulai insya Allah materi kita. Setelah tadi tentunya kita membahas dua tema di pagi hari tadi atau di siang hari jam 13.00 sampai jam 14.00. Bedah buku Sahih Targhib Tarhib membahas, ditulis oleh Al-Mudhri, membahas lanjutan kitab Taharah, sisa dari bahasan masalah wudu, ya, masalah wudu, doa yang dibaca setelah wudu. Kemudian juga kita sudah membahas tadi di sore hari 31 sebab lemahnya iman, dan kita sudah membahas poin ke-13 dan juga poin ke-14 ya, dari masalah lemahnya iman. Dan itu insya Allah sudah kita bahas panjang lebar tadi dengan segala macam yang berhubungan dengan itu. Tapi tadi saya janjikan bagi teman-teman yang belum sempat bertanya tadi, karena memang tadi sudah sangat ngepet dengan buka puasa, maka kami mengajak untuk bertanya di pertemuan kita sekarang insya Allah. Baik, juga sebelum saya mulai, ada dua pertanyaan kemarin yang saya janjikan akan saya berikan jawaban hari ini. Mohon maaf karena kesibukan saya belum sempat membahas itu dengan beberapa guru-guru kami. Insya Allah nanti akan kami tanyakan, dan mudah-mudahan ya besok pagi kalau Anda mengikuti acara kita di jam kurang lebih 10.30 pagi, kita akan bedah buku Sahih Hadis Qudsi. Saya akan coba menjawab pertanyaan itu insya Allah, dan saya akan ulangi lagi di malam hari besok malam di jam seperti ini jawabannya insya Allah. Yang pertama, setelah salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang bernama Heni, 21 tahun dari Wonosobo. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana cara menyikapi keluarga yang anti sunnah? Mereka selalu berpendapat bahwa itu Wahabi, juga radikal. Istilah Wahabi ini selalu dilemparkan, dan disayangkan sekali istilah ini sebenarnya awal mulanya keluar dari orang-orang Syiah yang memang mereka tahu teman-teman yang berada di kota suci Mekah dan Madinah ya, itu banyak sekali membongkar kedok mereka, banyak sekali memberitahukan kepada umat tentang bahayanya Syiah. Maka mereka pun menggunakan istilah Wahabi untuk menakut-nakuti umat Islam ya. Saya pun awal berangkat ke Saudi, tadinya saya khawatir sekali dengan momok Wahabi ini. Saya berpikir, ini apa ini Wahabi? Tetapi subhanallah, setelah saya dengar guru-guru saya berbicara dulu, selalu kalau datang di kelas dari SMA sampai S1, guru-guru mengatakan di kelas dan para dosen di fakultas pada saat sudah kuliah, ini hukumnya, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Dan umumnya juga, itu kalau kita pelajari masalah fikih,
saya tidak pernah menemukan fokus kepada satu fikih saja. Kalau yang selama saya belajar, saya temukan selalu saja disebutkan misalnya hukum transaksi anjing. Kata Syafi'i tidak boleh, kata Malik tidak boleh, kata Ahmad tidak boleh. Dalilnya ini. Dan kata Abu Hanifah dibolehkan tapi hanya pada anjing berburu misalnya. Dan dalilnya ini dan itu. Maka saya dulu terbiasa menghafal dalam masalah fikih 4 mazhab. Sebaliknya waktu saya berada di Mesir, di SMP tahun 89 waktu itu, pas selesai SMP kelas 2 dari Makassar ke SMP kelas 3-nya sempat ke Al-Azhar, 89 sampai 90 waktu itu ya. Dan saya masuk di Al-Azhar, malah kita kalau belajar fikih dikerucutkan. Misalnya, siapa yang mazhab Syafi'i? Waktu itu saya angkat tangan sama sepupu saya di kelas. Kami ditunjuk ke satu ruangan untuk belajar dengan guru yang mazhab Syafi'i. Jadi saya tidak pernah tahu apa yang dipelajari, apa yang dibahas oleh Maliki, apa yang dibahas oleh Hambali. Tapi itu tentu waktu masih di SMP ya. Saya nggak tahu kalau kuliahnya. Tapi ini yang terjadi. Artinya saya bukan membandingkan antara Saudi sama Mesir, cuma saya mengatakan istilah ini selalu dibawa-bawa. Saya pun tidak pernah mendengarkan ini adalah mazhab kita, mazhab Wahabi dan seterusnya. Tidak ada itu. Dan kalau dikatakan radikal, radikalnya dari sisi mana? Selalu hanya kita kalau mau berbuat ibadah, kita hanya meminta dalilnya. Apakah ada ayatnya, apakah ada hadisnya, apakah ada perkataan para sahabat. Allah berfirman sudah lengkap Al-Quran. Rasulullah SAW tidak meninggal kecuali menyampaikan semua risalah. Para sahabat yang menghadiri wahyu turun, hidup bersama Nabi SAW. Pernah nggak di 3 sumber ini ada itu? Atau mungkin kesepakatan ulama muslimin. Ya, misal contoh, hanya itu. Radikalnya dari mana? Ya, radikalnya dari mana? Jadi saya juga kadang-kadang bingung dengan masalah ini. Kalau saya, Allahu a'lam, Anda yang penting mengetahui, Anda coba menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dalil yang benar, Anda yakin itu benar, Anda sampaikan saja. Masalah orang mengatakan radikal ini garis keras, biarkan dibuktikan radikalnya dari mana gitu ya. Nah, radikal ini kan luar biasa gitu, mengkafirkan orang, menganggap orang lain semua masuk neraka, cuma dia sendiri masuk surga. Dari mana itu? Ini dari mana? Tidak pernah ada ajaran seperti ini sebenarnya, gitu kan? Allahu a'lam. Jadi Anda bersabar saja, Anda sampaikan dakwah dengan benar, ya. Lalu carilah poin-poin yang bisa disepakati antara Anda dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana. Insya Allah pelan-pelan, ya. Step by step, insya Allah nanti akan ada pemahaman yang sampai kepada mereka. Ya. Dari seorang ikhwah bernama Angga 23 tahun Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wirausahawan atau wirausaha ya. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana sikap kita ketika kita ditipu oleh orang lain dalam transaksi jual beli. Apakah nanti di akhirat ada balasannya untuk minta dipertanggungjawabkan? Karena kemarin saya telah ditipu dalam bertransaksi online. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Yang pertama, ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini tugas Anda adalah sabar menerimanya. Dan sabar definisinya adalah Anda menerima itu keputusan Allah dan Anda ikhtiar cari jalan keluar. Jadi misalnya ada orang hutang tidak bayar, ada orang menipu kita transaksi seperti ini, ada pegawai Anda yang curang, ada apalah ya. Cobaan dari Allah SWT. Tugas kita seperti nikmat datang kita bersyukur, sekarang cobaan datang kita bersabar. Itu jawabannya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kalau saya sarankan Anda juga ya, coba untuk bisa menelusuri masalah ini. Dalam arti kata, coba untuk supaya mengambil pelajaran, tidak lagi transaksi online dengan lembaga itu misalnya. Atau kalau lembaga itu memang resmi, besar, ya, terkenal, Anda bisa telusuri bagaimana caranya untuk membuktikan tentang kriminal ini. Ya, kalau Anda mau follow up itu. Dan yang ketiga, saran saya, ya sudah, anggap ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, Anda tinggalkan saja. Ya, jadi tidak usah terlalu jadi beban pikiran. Anda ikhtiar saja untuk melakukan yang lain, bisnis dan seterusnya. Seperti itulah. Ya, karena umumnya kalau yang saya tahu transaksi online begini kan biasanya kebutuhan yang kita pakai sehari-hari dan insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu besar. Jadi Anda bisa insya Allah biidnillahi ta'ala mencari rezeki lagi dan Anda gantikan insya Allah dengan beli produk yang sama atau produk lain yang semisal dengan itu. Selanjutnya, dan ini kalau ditanya apakah bisa ada permintaan atau ada pertanggungjawaban dari orang tersebut nanti pada hari kiamat, artinya Anda akan ambil pahalanya? Iya. Bagaimana kalau dia orang kafir Ustaz? Tetap Anda akan diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar pelanggaran dia.
Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, demi kemuliaanku kata Allah, tidak akan masuk seorang ahli surga ke dalam surga selama masih ada penghuni neraka yang punya hak dari dia. Jadi artinya, ini orang sudah masuk surga nih, tapi ternyata masih ada orang, mungkin orang muslim pemilik perusahaan, pegawainya orang non-muslim. Meninggallah dua-duanya. Ini masuk surga, ini akan masuk neraka karena meninggal dalam keadaan kafir. Tapi ternyata si muslim ini pada saat menjadi owner atau pimpinan, pernah menahan haknya si kafir ini. Maka walaupun kafir masuk neraka, Allah tidak, si muslim akan masuk surga ditahan dulu. Lalu Allah mempertemukan dan Allah mengambil atau menilai pelanggaran tersebut, lalu meringankan si kafir dari sisi siksaannya, sekadar itu, dan si muslim ini akan diturunkan derajatnya. Sebaliknya, tidak akan masuk penghuni neraka ke dalam neraka, penghuni surga ke dalam surga, selama penghuni surga ini masih punya hak. Misal kita balik, pemilik perusahaannya kafir, si ininya muslim, pegawainya. Lalu meninggallah, ini meninggal dalam keadaan kafir masuk neraka, ini meninggal dalam keadaan Islam masuk surga. Tapi ini punya hak di sini. Ya, yang masuk neraka ini, pemilik pimpinannya dia atau pemilik perusahaan pada saat di dunia. Maka Allah datangkan, lalu Allah nilai pelanggarannya ini diberikan kepada si muslim agar derajatnya bertambah di surga dan ini bertambah siksaannya di neraka. Nah, seperti itulah. Selanjutnya, seorang ibu rumah tangga di Depok bernama Rini, 30 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, jika kita punya utang puasa, tapi ketika di bulan Syawal, kita puasa Syawal dulu, baru puasa utang. Apa benar puasanya tidak diterima karena masih ada utang? Walaupun bayar utang puasanya di bulan Syawal juga. Bagaimana Ustaz penjelasannya? Karena ana masih bingung. Jazakallah khair. Setahu saya, boleh Anda puasa Syawal ya, sebelum bayar utang. Di antara riwayat yang jelas masalah itu adalah Aisyah radhiyallahu anha pernah membayar utang Ramadan beliau di bulan Sya'ban tahun depan. Dan saya yakin hadis-hadis tentang masalah bulan Syawal tidak akan luput dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya kan? Dan saya sudah pernah membaca banyak tulisan dari para ulama tentang masalah ini, bahwasanya orang boleh berpuasa Syawal dulu baru bayar utang. Walaupun lebih afdal dia puasa Ramadan selesai baru puasa Syawal. Itu lebih afdalnya. Allahu a'lam. Ini pendapat yang saya ikutin ya. Selanjutnya dari seorang ikhwah Irfan, 29 tahun, Jakarta, PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, saya pernah mempunyai hajat dan bernadar apabila tercapai akan umroh. Setelah hajat tercapai, bolehkah saya mengganti nadar saya yang semula umroh menjadi haji? Karena instansi tempat saya bernaung cuti ibadah hanya diperbolehkan haji saja. Kalau umroh tidak. Jazakallah khair. Setahu saya boleh. Karena umroh bagian daripada haji. Jadi kan? Apalagi kalau Anda haji tamattu ya. Tamattu itu kan umroh dulu baru haji kan. Jadi insya Allah bisa. Apalagi haji ibadah yang lebih besar daripada umroh. Insya Allah tidak ada masalah. Yang tidak boleh kalau Anda alihkan ke ibadah lain. Ya. Misalnya Anda ganti uangnya disedekahkan saja misalnya. Itu tidak boleh. Dari seorang akhwat 21 tahun, Banda Aceh, mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh berdusta kecil saat sedang berpuasa? Karena jika mengatakan kebenaran takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena orang tersebut memiliki kedepresian sedikit. Apakah puasa tersebut sah dan pahalanya ada? Allahul musta'an. Ini berdusta kecil, dari mana istilah ini? Ada dusta kecil, ada dusta besar. Saya tidak tahu itu. Dusta secara umum adalah dosa besar. Dusta secara umum. Gitu kan? Maka saya khawatir puasa Anda tidak diterima. Karena ini apalagi Anda sengaja. Ya, kata dalam sebuah riwayat dikatakan kulil haq walau kana mur. Ucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Jadi ada hadis juga Nabi SAW yang berbunyi, man lam yada' qawl az-zuri wal amal bi falaysa lillahi hajatan fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan perbuatan dusta, ya, lisannya ataupun sikapnya, gitu kan, maka tidak ada hajat bagi Allah menilai lapar dan hausnya. Saran saya Anda anggap satu hari itu adalah utang Anda dan dibayar saja setelah lebaran insyaAllah sambil bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan dibuka lagi pintu ini. Selanjutnya setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Seorang ikhwah bernama Akbar, 22 tahun dari Bandung, mau bertanya, kalau kita sholat, bolehkah kita sambil baca Al-Quran untuk surah setelah Al-Fatihah, agar bacaan sholat kita tidak itu-itu saja? Kalau sholat sunnah, setahu saya boleh. Kalau sholat sunnah. Ya. Kalau sholat wajib, setahu saya tidak boleh. Ya. Allahu a'lam. Ini sudah umum pendapat ulama tentang masalah bolehnya pegang mushaf. Ya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang hamba Allah, akhwat 38 tahun dari Bandung, mau bertanya, saya sering merasa bahwa saya akan meninggal, Ustaz. Semacam perasaan gak enak. Tiba-tiba saja begitu. Wajarkah yang saya rasakan itu, Ustaz? Jazakallah khairan jawabannya. Setahu saya wajar. Ya, dan itu, kalau saya melihat ini tanda-tanda keimanan. Ya, para salafus saleh seringkali bahkan menangis. Bahkan ada di antara mereka yang pingsan kalau mengingat kematian. Ya, jadi, insya Allah itu tanda-tanda kebaikan. Jadi gak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia, seorang akhwat ya. 25 tahun dari Banjar, izin bertanya, apakah hukum jika mantan suami tidak mau membayar sisa utang mahar dari yang dijanjikan sebelum nikah? Dulu ia bilang akan memberikan kekurangan maharnya setelah nikah, padahal saya berusaha mengingatkan maharnya untuk seadanya atau seada saja, ya, seadanya saja. Tapi ia bilang jangan karena janjinya mau dilebihkan dari kurangnya itu 5 gram setelah menikah. Tapi baru 8 bulan pernikahan kami pisah karena dia yang minta untuk cerai. Ya, karena masalah ekonomi dan sengaja tidak akan memberi nafkah 3 bulan supaya jatuh talak. Padahal saya berusaha tabayun sama dia, tapi dia tetap ingin cerai. Kemudian ia selalu menghindar ketika saya menanyakan hak saya. Saya sudah mencoba mengingatkan kalau janjinya itu harus ditepati, tapi perlakuan dia malah tidak baik.